Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu salah satunya adalah fenomena kilat. Nah, pernahkah kalian melihat kilat ketika musim hujan? Nah, kilat itu pasti ada cahayanya dan juga ada suaranya, gitu kan. Nah, kilat yang bisa kita lihat ketika musim hujan itu memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik sendiri itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, bagaimana bisa terjadinya muatan listrik itu? Benda yang ada di sekeliling kita itu, mereka aslinya memiliki muatan yang netral. Nah, netral itu bagaimana? Jadi, jumlah muatan antara positif dan negatif itu sama keduanya. Nah, untuk setiap atom sendiri atau setiap benda itu terdiri dari beberapa atom. Nah, jumlah muatan elektron sama dengan inti atom yang bermuatan positif. Itu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggaris listrik dan rambut. Nah, aslinya rambut kita itu dia akan memiliki beberapa muatan, seperti muatan positif dan negatif. Begitu juga dengan benda berupa garis, gitu kan. Nah, saat penggaris nanti digosokkan pada rambut, elektron pada penggaris itu akan berpindah ke rambut. Nah, sehingga penggaris itu menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan dari penggaris tersebut. Nah, contoh hal yang lainnya apa? Misal antara penggaris dan juga potongan kertas kecil. Nah, saat penggaris itu didekatkan pada potongan kertas kecil, nah potongan kertas kecil kan aslinya benda itu kan bermuatan netral, dia memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Tetapi setelah digosokkan, nanti muatan negatifnya itu akan berpindah, gitu kan. Jadi penggaris nanti akan dapat menarik potongan kertas kecil tersebut. Nah, hal ini dinyatakan dalam hukum Coulomb antara dua buah muatan. Jadi misal besar gaya antara dua muatan listrik itu berbeda, kita kenal sebagai Q1 itu sebagai muatan yang pertama dan kedua adalah muatan yang kedua, terpisah dengan jarak R, gitu kan, sebanding dengan besar muatan yang berinteraksi serta sebanding dengan kuadrat jarak antara kedua muatannya. Nah, hukum Coulomb ini secara matematis bisa ditulis menjadi F sama dengan K konstanta dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, untuk satuan F sendiri atau besar gaya Coulomb itu dinyatakan dalam bentuk Newton. Kemudian Q1 dan Q2 itu satuannya adalah Coulomb C. Dan untuk R, jarak antara muatan, itu adalah meter. Dan untuk konstantanya sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kali C pangkat negatif 2. Nah, ingat ya, kalau misalkan mengerjakan sesuatu, itu nanti silahkan dicek satuannya sudah sama atau belum. Jika satuannya itu ada yang belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, beberapa catatan penting tentang persamaan hukum Coulomb, yaitu hukum Coulomb ini hanya berlaku untuk muatan titik, artinya dimensi volume tidak diperhatikan, jadi hanya fokus pada muatannya saja. Kemudian untuk nilai konstanta ini hanya berlaku pada muatan dalam keadaan vakum, gitu. Nah, untuk medium lain akan memiliki harga yang berbeda. Nah, bila Q dan Q aksen nanti dia bertanda positif atau bertanda sama, gitu kan, maka keduanya akan saling tolak menolak seperti magnet, gitu ya. Kalau misalkan keduanya itu memiliki kutub yang sama didekatkan, itu pasti nanti akan saling tolak menolak. Kalau misalkan begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan sama-sama keduanya negatif, itu juga akan tolak menolak, gitu. Tapi kalau di sini nanti tanda negatif akan menunjukkan gaya yang saling menarik. Nah, untuk gaya elektrostatif F merupakan besaran vektor, sehingga operasi padanya itu harus memenuhi. Nah, ketentuan operasi pada vektor itu akan digambarkan seperti ini, ya kan? Misal itu ada dua muatan, gambar yang pertama yaitu Q1 bermuatan positif dan Q2 itu akan bermuatan positif juga. Nah,
maka keduanya akan saling tolak-menolak dengan jarak R-nya. Seperti pada gambar ini. Nah, sedangkan gambar kedua, muatan yang pertama itu dia akan bernilai muatannya positif, kemudian keduanya itu akan bernilai negatif. Maka F12 dan juga muatan F21 ini, dia nanti akan saling tarik-menarik. Nah, contoh soalnya bagaimana? Misal dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar plus 6 dikali 10 pangkat min 9 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm. Nah, jika nilai konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C kuadrat, maka berapakah gaya tolak menolaknya? Nah, di situ sudah diketahui nilai Q1-nya, nilai keduanya, dan nilai R serta konstanta. Berarti kita tinggal mengalihkan saja. Nah, dari hasil perkalian itu ditemukan gaya tolak menolak antara kedua benda sama dengan 27 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Nah, kalau kita berbicara tentang listrik ya, muatan listrik, pasti nanti tidak akan terpisahkan dari medan listrik. Nah, medan listrik itu apa sebenarnya? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana pengaruh listriknya itu masih berpengaruh pada muatan yang lain. Gitu. Jadi di area sekitar intinya itu masih ada gaya listriknya, gitu kan. Nah, untuk kuat medan listrik sendiri itu bisa ditulis secara matematis seperti pada slide ini ya. E sama dengan K Q per R kuadrat atau sama dengan F per Q gitu. Nah, untuk kuat medan listrik sendiri, semakin jauh dari muatan listrik, maka medan listrik akan semakin kecil secara kuadrat. Itu pasti ya, karena kekuatannya itu akan semakin melemah ketika jauh dari muatan listriknya itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh soalnya. Hitunglah medan listrik pada radius 1, 2, dan 3 cm dari muatan titik sebesar muatannya 4 mikrokulum. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Q-nya itu adalah 4 mikrokulum atau kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6. Tuh, nah, nilai R itu adalah 10 pangkat negatif 2. Nah, R itu R yang pertama, kemudian R yang kedua itu adalah 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan yang ketiga adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kita lihat, kalau dalam soal tadi satuannya masih dalam bentuk cm, nah kita rubah, kita samakan semuanya dalam bentuk meter. Gitu. Nah, sehingga setelah kita samakan baru bisa kita hitung, ya kan? Kita hitung di situ medan magnetnya adalah yang pertama itu adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, nilai konstan. Di sini muatannya sama, yang membedakan adalah nilai R-nya itu. Nah, dari hasil perhitungan bisa kita lihat, ya kan, semakin jauh dari muatannya, maka nilai medan magnetnya itu juga semakin, atau medan listriknya itu semakin kecil. R1 dia masih memiliki medan listrik sebesar 3,6, tapi yang ketiga yaitu menjadi 0,4, jadi semakin lemah. Nah, untuk arah medan listriknya sendiri, kalau positif dia itu bersifat memancarkan keluar. Nah, kalau negatif dia menuju. Nah, berarti listrik itu dia akan mengarahnya kemana? Otomatis dia akan mengarah dari arah positif ke negatif. Nah, dari gambar di sini, garis-garis ini diibaratkan oleh medan listrik arahnya, ya kan? Kalau positif tadi dia akan memancar, ya kan, ke sini keluar. Kalau negatif dia menuju muatan. Nah, ini berarti otomatis listrik itu nanti dia akan berjalan dari muatan positif ke negatif. Nah, garis gaya medan listrik ini yang pertama tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya.
ya kan, jadi tidak tabrak-tabrakan gitu kan. Satu medan listrik itu dia memiliki garis sendiri itu. Kemudian garis gaya medan listrik selalu mengarah radikal keluar, menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Itu yang barusan saya jelaskan tadi. Nah, untuk tempat di mana garis-garis gaya medan listrik itu dapat menunjukkan medan listrik yang kuat, nah sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik itu merenggang, menunjukkan medan listrik yang semakin lemah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini kan semakin rapat. Kalau semakin rapat, otomatis medan listriknya semakin kuat. Kalau semakin renggang, seperti yang ada di luar ini, nah ini kan semakin renggang antara satu garis dengan garis yang lainnya. Ini dengan itu menunjukkan bahwa medan listriknya itu semakin lemah. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang energi potensial dan potensial listrik. Jadi usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari titik A ke titik B, nah itu disebut sebagai potensial listrik. Nah, seperti ini. Itu kan misal ini adalah suatu benda. Nah, gaya gravitasi bumi itu pasti akan menuju ke permukaan bumi. Nah, di sini baik gaya gravitasi bumi F maupun kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi G, pasti dia akan berarah vertikal ke bawah menuju inti bumi. Nah, jika sebuah benda diangkat dan terjadi adalah melawan gaya gravitasi itu, berarti kita melakukan usaha pada benda dan sebagai akibatnya energi potensial pada benda itu bertambah. Jadi misal dari benda ini ya, dia kan bendanya berada di permukaan bumi di sini. Nah, kemudian kita tambahkan atau kita angkat menjauhi arah bumi. Nah, berarti itu kita namanya melakukan usaha. Semakin jauh dari permukaan bumi, nanti energi potensialnya akan semakin besar. Gitu. Nah, untuk potensial listrik sendiri, nah jika gaya listrik F yang dikerjakan pada suatu muatan uji positif oleh suatu muatan sumber negatif, maka dia akan mengarah ke muatan negatif. Nah, untuk menggerakkan muatan uji menjauhi muatan negatif, kita harus melakukan usaha. Nah, gitu ya. Jadi, misal suatu benda itu mengarah dari positif ke negatif. Nah, ketika kita ingin menjauhkannya, berarti kita harus melakukan suatu usaha. Gitu. Nah, dalam konsep medan listrik, dibedakan antara energi potensial listrik, itu kita kenal sebagai EP, dan juga potensial listrik atau V. Nah, sebuah muatan bersumber menimbulkan medan listrik pada setiap titik dalam ruang sferis sekitarnya. Nah, ini misalnya ini ada muatan positif. Nah, ini menuju titik A dengan jarak sekian. Maka ketika kita ingin mencari berapa potensial listriknya, ya tinggal dikali. Jika yang diketahui itu adalah muatannya saja dan nilai R, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Konstanta dikali Q per R. Tapi jika kita sudah mengetahui berapa nilai medan listriknya, cukup langsung dikali dengan R-nya saja. Nah, ini adalah contoh energi potensial. Tuh. Ini juga contohnya nanti bisa dipelajari. Oke, nah mungkin itu sedikit penjelasan dari saya yang melengkapi dari presentasi kelompok selanjutnya. Silahkan dipelajari dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.